Allah nggak bakal membeda-bedakan, ada manfaat. Ini bentuk himbauan sementara untuk lebih maksimalnya buat memotivasi kita, insya Allah nanti di awal Ramadan kita sampaikan. Dan ini yang harus kita lakukan sebagai wujud tanggung jawab kita memenuhi apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ala hadhihi niyat nas'aluka al-ijabah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Wal hasilu annaha huna amrayni ahaduhuma iradatus sholati wal azmu ala fi'liha lillahi wahda biduni sababin akhar la yuqirruhu dinu. Jadi wal hasil itu kalau kita artikan kesimpulan dari materi-materi yang sudah dijelaskan di awal oleh Syekh Imam Abdul Rahman, dan juga ada beberapa pendapat dari kalangan ulama-ulama yang 4 yang berkaitan dengan masalah niat yang termasuk rukun dalam sholat. Jadi kalau tidak berniat dalam sholat atau berniat tapi niatnya tidak pas sesuai dengan aturan, maka berarti sholatnya tidak sah. Jadi pembatalan sholat itu ada pembatalan secara fisik, ada juga berkaitan dengan masalah kerusakan dalam rukun. Kalau kita ambil contoh, tiangnya ada tapi itu tiang rusak, udah keropos pokoknya. Kira-kira itu bangunan bakal berdiri nggak? Roboh, iya. Jadi man aqomaha faqad aqomadin wa man hadamaha faqad hadamadin, itu bukan berarti sama sekali tidak sholat, bukan. Sholat tapi tidak disesuaikan dengan ilmu sholat itu sendiri. Makanya sering disampaikan, penuhi syarat-syarat untuk supaya diterimanya amal ibadah. 1 dari 3 poin adalah al-ilmu, ilmu. Merujuk hadis Nabi, man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Salat untuk akhirat, ilmunya. Bagaimana kesimpulan dari penjelasan panjang ayat Quran yang ada, hadis Rasulnya juga jelas, pendapat ulama dan penjelasannya buat pertimbangan kita udah kita kaji. Begini setidak-tidaknya kita nih, annaha huna amraini, bahwa berkaitan dengan masalah rukun dalam niat dalam sholat, berkaitan dengan masalah niat itu 2 hal. Amraini itu 2 perkara, 2 masalah. Diperhatikan yang 2 nih ya. Kalau seandainya harus mengingat dan kita harus menghafal berbagai macam pendapat-pendapat, disimpulkan oleh beliau 2 aja. Masa sama yang 2 ini kita masih juga lepas dari kecerdasan kita? Mudah-mudahan enggak ya. 1, rumah bahasanya. Dalam niat itu tanamkan iradatus sholati wal azmu ala fi'liha. Bermaksud kita sholat dan juga betul-betul menanamkan semangat dalam melaksanakan sholat itu. Artinya nggak main-main, nggak main-main. Kita dari awal itu dia udah memang semangat.
Kayak semangatnya kita mau ngambil bagian kan, ya Pak Ibu ya, buru-buru banget, sampai pakai kudungan, pakai jilbab depan di jalan karena takut ketinggalan. Bapak juga begitu tuh, takut kehabisan. Jadi dalam semangatkan fisik kita. Seperangkat sholat yang layak itu apa? Gitu ya. Nah terus pas kita udah masuk, tanamkan bahwa saya akan sholat, enggak berbuat sesuatu. Wahdahu biduni sababin akhar. Hanya karena Allah tanpa ada sebab-sebab yang lain yang tidak ditetapkan dalam agama. Yang dimaksud tidak ditetapkan dalam agama itu, ini agama enggak membolehkan. Maksud agama di sini, aturan dalam sholat itu tidak membolehkan untuk adanya ini. Nah, itu harus diantisipasi. Karena masih banyak menghubung-hubungkan dengan bagaimana supaya bisnis lancar, konsumen enggak menghindar, gitu ya. Pesanan makin ngantri. Jadi sholat dihubung-hubungkan sama yang begitu, itu namanya kan hal-hal lain. Jadi udah, memang ini susah Pak Ibu, susah, tapi kan kita belajar berproses, ayo kita. Itu yang pertama. Jadi fokus. Kalau kita bepergian itu nggak mampir sana, mampir sini, nggak, lurus tuh. Kayak kita mau haji, mau umroh, emang mau ke tanah suci Mekah dan Madinah, udah fokus ke situ. Karena kalau dihubung-hubungkan itu, aduh khawatir nanti malah jadi satu begini. Kan kalau sekarang itu banyak istilah lah, berziarah itu dengan wisata religi katanya ya, itu macam-macam silakan. Kan juga ada diselipkan tuh nanti wisata ke anu. Jadi ujung-ujungnya fokus untuk ibadah ziarah dengan wisatanya itu khawatir yang mana yang kalah. Banyakannya wisata. Kalau ziarah hanya sebatas duduk baca sebagaimana yang biasa kan boleh berapa menit. Coba kalau datang ke tempat wisatanya berjam-jam, kata pemandunya, ayo kita siap, nanti dulu. Begitu pas waktu ziarah, begitu selesai gimana? Ada yang bilang nanti dulu? Enggak ada. Ayo aja, pengennya cepat terus. Itulah bedanya antara hal-hal yang mengarah kepada akhirat dan dunia. Mudah-mudahan kita hanya sebatas beberapa menit. Coba nanti kita akan menghadapi 1 bulan yang rakaatnya bertambah. Kalau tadinya pada Isya sebatas 2 rakaat sama 4, nanti sebulan dan lain bisa jadi 11. Ada juga yang tetap 23, walaupun belum sampai ke 39. Walaupun kan ada yang 39 rakaat itu. Kapan dia kita bikin sholat tarawih 39 rakaat? Belum pernah gitu, berarti jadi 23 terus ya. Ya, apa? 11 silakan bacaannya. Kalau dulu itu surah Al-Baqarah, Al-Imran, gitu. Jadi jangan kita memasukkan sesuatu yang tidak ada dalam aturan agama dalam sholat kita. Contoh kalau dalam pergerakan begini, kan kita harus tegak ya. Ini salah satu contoh. Istiqomah tumanina. Gerak kan nggak boleh itu. Tapi kalau pergerakan ada keterkaitan dengan sholat dan aturan agama pun membolehkan bahkan mengharuskan, baru itu boleh dan harus dilakukan. Selama itu tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan la yuqirruhu dinu, tidak ditetapkan, tidak diatur dalam agama.